Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru pembelajar dimanapun berada. Merdeka belajar. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan diagram flyer terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau siswa. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, adanya pemetaan. Ya, kita memetakan kebutuhan siswa itu, ya, kebutuhan murid itu berdasarkan kesiapan murid tersebut. Yang kedua, memetakan murid berdasarkan dengan minat belajarnya. Kemudian yang ketiga, memetakan murid berdasarkan profil pelajar atau sesuai dengan gaya belajarnya, apa yang dia sukai. Adapun contoh pembelajaran berdiferensiasi, ya, salah satunya yang pertama, siapa yang diberikan bahan belajar yang sifatnya fundamental atau dasar-dasar, dan siapa yang kita berikan siswa kita yang sifatnya transformatif atau diberikan gagasan atau dia menampilkan pengembangan dari materi dasar tadi. Kemudian yang kedua, belajar yang dilakukan apakah siswa kita berikan secara abstrak ataukah secara konkret. Siswa kita bedakan kembali juga yang bisa menggunakan abstrak atau yang sudah konkretnya. Kemudian yang ketiga, contoh dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu murid yang gaya belajar visual, ya, atau melihat, ya, bisa diberikan dalam bentuk gambar-gambar. Kemudian yang keempat, murid yang gaya belajarnya auditori. Untuk materinya kita sebagai guru kita bisa memberikannya dalam bentuk audio. Begitu juga yang kinestetik, ya, kita berikan materinya yang berkaitan dengan kinestetik atau geraknya. Jadi contohnya bisa kita lihat, ya, seperti penjelasan tadi, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Tentu yang bukan contoh adalah pembelajaran yang selama ini, ya, sebagian juga mungkin ada yang melakukannya belajar dengan sistem ceramah dari guru. Kemudian yang kedua, meringkas materi buku, cetak dan dikumpulkan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah upaya bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan, kita bisa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu mudah dan dapat kita capai dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada strategi yang harus kita lakukan. Ya, jadi strategi belajar berdiferensiasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten, proses, dan produk? Kita akan membahasnya satu persatu. Di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini
diferensiasi konten, proses, dan produk itu tergambarkan di dalam FPP, di dalam kegiatan inti yang akan kita lakukan, ya, di dalam kita membuat rencana program pembelajaran atau FPP. Jadi ketiga diferensi ini, ya, di dalam kegiatan intinya harus jelas kita gambarkan, ya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa itu yang pertama? Diferensiasi konten adalah kira-kira apa yang kita ajarkan kepada murid kita, ya. Contohnya di sini kita lihat diferensiasi konten, ya, kesiapan murid. Dari kesiapan murid itu seperti apa? Kita melihat kondisi murid kita. Kemudian dari minat belajarnya itu seperti apa murid kita. Kemudian ketiga adalah profil belajarnya tadi, ya. Gaya mengajarnya seperti apa? Audio kah, visual kah, atau kinestetik. Ya. Ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan. Tentu kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu, ya. Kita memilih, ya, kita memilah mana siswa kita yang mempunyai minatnya seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Kita adakan pemetaan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui definisi konten ini, selanjutnya adalah definisi proses. Apa itu definisi proses? Di mana adalah mengacu bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Ya, contohnya diferensiasi proses ini, ya, bisa dilakukan adalah kegiatannya dilakukan berjenjang, ya. Kegiatan berjenjang ini maksudnya adalah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu mempunyai kemampuan berbeda. Tentu kita berikan secara bertingkat, ya, dengan materi yang sama tetapi tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Kemudian dalam diferensiasi proses itu ada juga pertanyaan pemandu, ya. Pertanyaan pemandu, ya, sebagai awal bagaimana bisa memunculkan, ya, ide-ide atau semangat atau. Kemudian membuat agenda individual, ya, artinya bisa kita buat juga, ya, dalam setiap individu itu agenda yang berbeda, ya, disesuaikan dengan tadi, ya, dengan minat, dengan siapan belajarnya, dan dengan minat, dengan siapan belajarnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Diferensiasi proses. Jadi di dalam kegiatan intinya juga nampak proses dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian yang ketiga adalah ini, di dalam kegiatan inti juga harus tergambar adalah diferensiasi produknya, ya. Apa itu diferensiasi produk? Ya, kita sebagai guru, ya, memikirkan tagihan, ya. Tagihan apa yang ingin kita harapkan, ya, kepada peserta kita, kepada murid kita. Dan yang paling penting yang harus kita ingat, kita sebagai guru, ya, tagihan itu harus mencerminkan pemahaman murid dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi artinya sesuai dengan pemahaman murid, ya, tidak memberatkan. Ya, jadi dalam proses pembelajaran ini kita melihat kemampuan, ya, siswa kita. Ya. Contohnya di sini diferensiasi produk, ya, memberikan murid, ya, pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Ya, jadi tugasnya misalnya itu tadi ketika dia tipe belajarnya, ya, pembelajarannya itu auditori, maka tugasnya kita berikan itu dalam bentuk audio, ya. Kemudian ketika dia pembelajarannya visual, ya, melihat, tentu kita berikan tugasnya dalam bentuk gambar ataupun juga yang kinestetik, ya, kita berikan dalam bentuk contoh-contoh gerakan, ya, dan sebagainya. Ya, jadi tugasnya diberikan sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar dari peserta didik kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana murid kita merasa nyaman, ya, merasa tentram dan merasa senang dia untuk belajar karena sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Itu sekilas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya, sebagai penambah pengetahuan terutama untuk saya sendiri, dan ini kita dapatkan pembelajaran ini juga salah satunya dari
adalah dari kegiatan guru penggerak. Ya, jadi kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan guru yang belum bergabung dengan guru penggerak, silakan untuk bergabung karena ini adalah pembelajaran yang dapat menambah wawasan keilmuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru pembelajar, salam guru penggerak, merdeka belajar.